Makanya saya tanya, kamu 16 tahun mengimani agama Islam, ittidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu aja kamu nggak tahu. Kalau kamu tanya saya, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, saya hafal kok. Bahkan nyanyi-nyanyi di gereja saya masih hafal. Terus kamu, oh iya, saya hidup di lingkungan Nasrani. Biar tahu kamu ya, dulu bapak saya mulai lajang ditugaskan itu di daerah mana? Di negara yang bernama Timur Leste. Timur itu mayoritas Katolik, bro. Mayoritas Katolik. Gitu loh. Jadi kamu jangan melakukan suatu pembodohan sama saya deh. Kamu Islam dari lahir, masa 16 tahun kamu nggak pernah mengerjakan sholat? 20 tahun saya di gereja, sampai sekarang saya masih ingat kok lagu-lagu gereja. Masih ingat. Karena apa? Karena itu dulu kegiatan saya. Nah, sekarang saya jadi Islam, saya nggak mau anak-anak saya itu seperti saya. Tidak. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabar ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan membuat sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang Chinese, kalau untuk marganya saya tidak tahu ya, tapi yang jelas beliau adalah seorang Tionghoa yang pada siang hari ini beliau masuk Islam ya, mengucapkan 2 kalimat syahadah seusai turun sholat Jumat. Dan bagaimana keseruannya dan bagaimana mengharukannya, demikian kaum muslimin videonya. Saudara-saudara seiman saya mendapatkan pendidikan agama mulai dari kecil, mulai dari dini. Gitu loh. Jadi makanya saya tanya, apa yang diperbuat orang tuamu ketika kamu masih kecil? Anak saya yang kecil saja umur 4 tahun itu sudah menguasai beberapa doa dalam bahasa Arab. Doa tidur, doa bangun, doa makan, bahkan doa mau berpuasa, niatnya aja saya suruh anak saya hafal tuh. Makanya saya tanya, kamu 16 tahun mengimani agama Islam, ittidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu aja kamu nggak tahu. Kalau kamu tanya saya, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, saya hafal kok. Bahkan nyanyi-nyanyi di gereja saya masih hafal. Terus kamu, oh iya, saya hidup di lingkungan Nasrani. Biar tahu kamu ya, dulu bapak saya mulai lajang ditugaskan itu di daerah mana? Di negara yang bernama Timur Leste. Timur itu mayoritas Katolik, bro. Mayoritas Katolik. Gitu loh. Jadi kamu jangan melakukan suatu pembodohan sama saya deh. Kamu Islam dari lahir, masa 16 tahun kamu nggak pernah mengerjakan sholat? 20 tahun saya di gereja, sampai sekarang saya masih ingat kok lagu-lagu gereja. Masih ingat. Karena apa? Karena itu dulu kegiatan saya. Nah, sekarang saya jadi Islam, saya nggak mau anak-anak saya itu seperti saya.
tidak mendapatkan pendidikan Islam dari lahir. Gitu. Robbana atina fi dunya hasanah katanya. Sami Allahu liman hamida. Robbana atina fi dunya hasanah katanya pula. Itu terakhir nanti. Itu terakhir. Waktu kamu udah selesai sholat, ya kan? Aduh, kamu baca doa. Jangan-jangan nanti apa itu dia nggak tahu ya? Ta'awud dia nggak tahu mungkin ya. Mil Usamawati, ya kan? Aduh, ya Allah, mirisnya. Pantaslah. Udahlah, Islamnya begitu, Kristennya begono. Bilang aja malas sholat. Iya nggak? Salah. Malas sholat. Nggak juga loh, Bang. Nggak juga loh, Sal. Nggak juga, gitu loh. Saya miris ya, kalau misalnya ada orang yang murtad, pas giliran ditanya soal sholat aja, dia begitu, berarti nampak kali gitu loh. Iya nggak pernah Nampak sholat. kali gitu. Itulah tadi makanya aku bilang dia murtad gara-gara malas sholat. Kan di sana kan nggak penting, ibadahnya kan nggak penting. Promote dulu Kak. Sezo, 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 Sezo. Kak Nora ada yang taping Kak Nora, katanya sholat dulu Kak Nora. Yang taping tuh mungkin nggak tahu, mungkin Kak Nora ada halangan. Jangan langsung seuzon dulu teman-temannya. Kita itu berusnuzon sama seseorang muslim gitu teman-teman. Tanya dulu Kak Nora, kenapa ini belum sholat baru, jangan di podium lagi. Iya. Nyentot. Astagfirullahaladzim. Halo, Boru Parna. Ente mending turun aja, Ber. Turun aja, nggak mau diskusi, turun aja. Kotor Nggak usah mengucapkan. Siapa? Babi. Ini Iya tadi. Kuntul. Turun. Babi. Turunkan. Nanti dia sendiri yang kena itu. Ah. Ya silakan, tunjukkan yang di ajaran bawah. kasih. Yang di bawah tolong di report. Tolong di report ya. Tolong di report dia itu. ya Bang. Kan ajaran kasih. Ajaran kasih kan kayak gini. Ajaran kasih kayak gini ya, Parna ya. Apalagi kamu bawa marga kau Parna loh. Saya aja dicaci maki. Kau jangan bawa namamu, jangan bawa margamu, Nora. Ternyata ada yang lebih parah itu si Parna. Omongan kasih. Apakah Yesus mengajarkan seperti itu? Iya. Jadi saya nggak heran kalau si Parna tuh ngomong kayak gitu. Gimana Parna? Udah enak gitu ngomongannya? Itu yang kau lakukan ya? Ah, Parna? Ah? Keluar Roh Kudusnya Kak. Iya. Saya heran makanya. Ada ajaran digaung-gaungkan, ajaran kasihilah musuhmu. Mana? Nggak ada tuh. Mulut kau pun lantam, Nora. Berarti Tuhanmu lah yang mengajarkan kau ngomong kasar ya. Di mana saya lantam, Linda? Linda ini ya, tuh akun di privat, muka kayak dibikin akun ini di privat. Gaya kamu kambing, hambing. Kasih apa? Katanya kasihilah musuhmu. Jadi kalau ada yang memperkaos kau, ya udah kau kasih aja lagi gitu loh. Iya kan? Biar enak gitu.
Ya, David Aco, Ilyas. Halo Ilyas. Halo Ilyas. David. Aryan. Halo. Ya. Kenapa kau balik lagi, Aryan? Hah, Aryan? Kenapa kau balik lagi? Aryan? Aryan? Kenapa kau balik lagi? David? Aryan? Turunkan aja moderator. Kalau tidak nyahut turunkan saja. King, turunkan saya King. Ya David. David Saul lah David. Ketika disuruh bicara berbicara, nanti nggak disuruh bicara kamu ngamuk-ngamuk. Turunkan King. Turunkan. King. Turun. Teman-teman follow ya. Oh, di follow lagi, teman-teman. Akunnya si tidak bahaya di follow ya. Tolonglah 1,4 loh. Follow lah ya. Biar nemu rokbud. Assalamualaikum. Tolong. Waalaikumsalam. Dinaikkan dulu yang lain. Tapi sanggup anak kaum ini. Kak Nora, coba Kak ini baca Markus 19 Kak, 19 ayat 19 sampai nomor 23 Kak. Kok jangan suruh saya baca. Enggak Kak, bayangkan di situ kan katanya akan dilipat 100 kali lipat nanti di surga. Anak bapak giliran ada anak istri nggak dibuat. Bayangin tuh bagaimana seorang punya anak tapi nggak punya istri. Mereka kan suka mengatakan poligami di Islam 70 kali, 72. Saya ya ketahuan nanti. Kalian aja yang salah memahami karena kalian sistem tembus. Tapi kan jelas-jelas kata-kata di hadis Ya itu. karena kalian kan pakai bahasa terjemahan. Muslim 4971 itu kan jelas nih. Iya, saya tanya orang Yahudi dan Nasrani, kalau seandainya orang tidak ada orang Islam sama sekali karena mereka ingkar kepada Allah, menurut Anda dia masuk surga gitu? Yang tidak masuk akal tuh gini loh, brother. Ini yang nggak diterima dengan akal itu. Ada orang baik dan benar, tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa tapi dimatikan untuk menanggung dosa orang lain. Orang yang berbuat dosa menikmati kejahatan itu lolos masuk surga. Dosanya dia tidak dapat lagi hukuman atas dosa-dosa dia. Tapi yang ditimpakan kejahatan itu orang yang benar yang nggak pernah salah ini. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani dalam konteks hadis itu adalah orang kafir. Orang kafir yang walaupun ada saya dan tidak ada saya, mereka memang tetap auto neraka. Karena mereka itu adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah. Ada saya, ada orang Islam ataupun tidak, mereka tetap masuk neraka. Jadi bukan Tuhan kami itu bukan Tuhan penumbal.
Bukan Tuhan bukan Tuhan yang gemar menumbalkan orang baik untuk seperti suku Inka nih, perawan-perawan, anak-anak kecil yang masih suci, nggak berdosa, dimatikan untuk menebus orang jahat, nggak gitu. Seperti Kristen nih, orang suci, orang baik yang dituduh sebagai Tuhan, dimatikan untuk orang jahat, nggak gitu. Tapi dalam riwayat hadis itu, keadilan Tuhan tetap berjalan. Saya, yang adalah orang Islam, yang dosa-dosa saya banyak, dihadapkan di hadapan orang Yahudi. Orang Yahudi ini, ya, dia ini punya kitab Torah. Kalau dia ikuti, harusnya dia berada di surga. Tapi karena dia ingkar, dia akan menggantikan posisi saya yang dengan dosa banyak itu, saya pindah ke surga, dia ke neraka. Karena setiap Tuhan menciptakan, pasti sudah ada ketetapan. Kecuali ada Tuhan yang menciptakan, tapi masih bingung dengan ciptaannya. Contoh, diciptakan manusia. Contoh nih, saya kasih contoh nih. Dia ciptakan manusia. Dia berikan ketetapan. Manusia punya free will. Dia nggak mau manusia salah. Tapi dia berikan ketetapan. Manusia salah, dia confused. Menyesal akhirnya. Ini sifat yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Kalau Allah, surga neraka itu sudah diciptakan sebelum manusia hadir. Karena kata yang ada di situ, kata yang sudah berlangsung. Maka Allah itu sudah buatkan surga dan neraka. Isinya pun Allah tentu sudah tahu. Allah sudah tahu isinya siapa. Apapun pilihan saya hari ini, sebelum saya dilahirkan, Allah sudah tahu kalau hari ini jam segini saya akan begini. Karena dia Tuhan. Pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Bukan berarti kalian Kristen dan Yahudi, kami banyak dosa, kalian yang menebus dosa kami. Bukan. Tapi istilah penebus itu istilah yang digunakan karena itulah satu-satunya bahasa Indonesia yang mencakup bahasa Arab itu. Ingat, bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu pakai bahasa Arab loh, bukan pakai bahasa Indonesia loh. Ya. Makanya kenapa kalian tersesat? Karena kalian tidak pernah menyandingkan teks asli dengan teks terjemahan kami. Untuk kami tahu maknanya, kami menggunakan kaidah bahasa Arab. Maka yang menafsirkan adalah orang yang paham bahasa Arab. Mana ada ulama kami memahami dalam hadis itu bahwa tumbal kami adalah orang Yahudi dan Nasrani. Mana ada Yahudi dan Nasrani yang tidak menyembah kepada Allah. Mau adanya si Rifa yang berdosa, mau adanya Ko Aziz yang berdosa, atau tidak adanya Abuya, atau seluruh umat Islam tidak ada, karena mereka ingkar tetap autos neraka. Ngerti nggak? Ada nggak ada saya, itu orang tetap masuk neraka. Jadi bukan berarti mereka itu menebus dosa saya. Memang mereka itu akan tempat di neraka. Kapling neraka itu sudah mereka tempati. Itu aja nggak paham. Berarti ini nggak percaya hadis. Bukan percaya hadis, Gimana penafsiran kamu itu beda. Jadi tidak pada makanya ini bang. Kalau abang bilang penafsiran beda. Izin Pak Moskow nanti lagi ya. Kok izin, mohon maaf saya potong semuanya. Ini guru-guru saya di sini. Ikhwan fillah ya, ini sudah ada akhi Nopan semuanya sudah komplit ya, KTP sama tanda tangan sudah dikirim juga ke saya, dan mungkin bisa berbincang-bincang dulu sama Uni atau sama Ko Aziz dan guru-guru yang lain ya. Ini mualafnya gitu kan, gimana beliau bisa mendapatkan hidayah, perjalanan seperti apa. Dan ikhwan fillah biar kuat komalnya ya, sambil di tap-tap. Jangan lupa saudaraku sambil di follow-follow ya akun narasumber muslim di atas ya. Ikhwan fillah bantu di follow-follow ya, bantu perjuangan kami dengan cara tap-tap layar dan follow-follow, karena akun sekarang banyak yang kena tombak ya. Jadi akun baru lagi. Silahkan ikhwan fillah ya, sambil di follow-follow saudaraku dan di tap-tap biar kuat komalnya. Lanjut akhi Nopan. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Siap. Cahaya tak? Man. Masya Allah. Ganteng. Siapa itu? Ini saudara saya dari Nias. Jadi, Masya Allah. Dia mau chat saya, dia mau syahadat katanya. Kok gua heran sama Nopan ini kok. Dia baru berapa bulan mualaf, kemarin mensyahadatkan 1 orang, sekarang 1 orang lagi. Ngeri kan Nopan? Udah yuk kita beliin rumah yuk buat dia, jadi rumah syahadat yuk. Masya Allah. Patungan beliin rumah buat dia. Kalau nggak bisa patungan beli rumah, kita patungan yuk buat nyawain dia ruko biar dia bisa ini banyak syahadatin orang yuk. Amin. Untuk moderator ya, jangan naikin dulu siapa-siapa. Nanti biar ada slot buat Bang Zuma ya. Untuk moderator. Tuh, Melani dengerin, jangan naikin orang Melani. Lanjut, diajak ngobrol-ngobrol dulu mungkin Uni atau Koko. Silakan, atau yang lainnya silakan. Iwan Pila sambil di follow-follow, bantu follow-follow saudaraku ya.
Ya di follow Melani, di follow. Ini akun Melani baru ini. Ini akun Ahinopan juga ya, yang belum follow akun Ahinopan, ayo di follow saudaraku. Jazakumullah, terima kasih. Akun Bunda Ini Mila aku juga semuanya ya di follow Ivan Pila, semua akun narasumber di atas ini muslim semua saudara. Bantu di follow. Abuya izin, Abuya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kalau ada waktu nanti yang follow kita bagiin donat ya, 15 biji. Iya Bunda, nanti setelah selesai Iya, proses nanti adat. aja. Biar mereka ini dulu apa namanya berlanjut dengan lancar, mudah-mudahan istiqomah ya. Iya. Lanjut ya. Ini siapa namanya? Siapa namanya ini? Manggilnya apa Kak? Kalau Sunda kan Ujang. Heri Arnaldi nama saya. Kalau sana manggilnya apa? Ade apa Bang? Ade aja ya. Saya soalnya udah tua saya. Gak apa-apa. Saya. Ade siapa tadi namanya? Nama saya Heri Arnaldi nama saya. Heri Arnaldi. Nanti satu saat Tuh, dia nggak bisa naik nih dari sini. Karena dia sini, come on. Ya. Naik sini. Nah, Van, insya Allah nanti mau ngadain buka puasa, Van. Kalau misalnya deket, bawa ya, Van ya. Insya Allah mulai besok puasa. Iya, insya Allah. Bismillah, insya Allah. Jadi nanti kalau pas saya ngadain buka puasa bareng, ajak Van, insya Allah, Van. Moga-moga saya sudah bisa belikan Novan rumah pas buka puasa besok, insya Allah. Amin. Amin lah. Iya, amin. Gak puasa ini, puasa besok kan. Mau dong kok beliin rumah. Iya, insya Allah. Tapi cari istrinya dulu ah. Di sebelah mau nggak malu kan? Bang Dewa, assalamualaikum, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Dewa, barangkali mau ngobrol-ngobrol nih sama siapa namanya tadi kok? Aduh lupa. Nama asli saya Heri Antondur, sahabat Embarga. Cuma biasanya nama saya panggil Heri. Panggilnya? Nama akun Tito saya Heri. Erlan? Bukan. Nama saya Herianto Duru. Nah, Herianto ya. Jadi nama panggilan saya biasanya Heri Arnaldi. Nah, panggil Heri itu. Heri. Kalau nama akun saya Heri Arnaldi karena dibilang Bang Nopan tadi harus pakai satu akun aja. Sebenarnya pakai akun aku aja biar orang bisa ngeliat aku gimana gitu. Betul. Bang Dewa namanya Heri Arnaldi. Nama Tito saya Heri Arnaldi. Nah. Arnaldi. Enak Heri dah, gampang dah. Familiar Bang Dewa. Coba diajak ngomong Bang Dewa. Padahal Iya. pakai akun aku kan tadi, cuma karena Bang Nopan ya udah pakai akun satu aja gitu. Iya. Kan biar orang sama gitu. Heri Iya, umurnya berapa dek? Umurnya berapa dek? Alhamdulillah aku tahun ini aku 29 ini 29. 29 ya. Heri sendiri itu aslinya ini satu marga sama Novan, keluarga ya? Itu beda kampung nih. Beda kampung. Boleh Uni tahu sedikit nggak alasannya memutuskan untuk bersyahadat ini kira-kira apa gitu? Oh, alasan bisa. Nah, yang pertama nih kan aku kan selama aku di perantauan ini ya waktu aku masih atau mau cerita masa lalu aku tuh gimana? Boleh dek. Mumpung Bang Zuma belum datang ya dek, kita santai-santai dulu. Biar ini juga jadi setiap obrolannya dari Heri sendiri itu bisa memberikan manfaat buat orang-orang yang menyimak. Kira-kira apa alasan menjadi seorang muslim? Jadi gini Uni, waktu aku masih di kampung Uni ya, orangnya waktu di kampung itu pernah waktu aku ibadah gereja dulu. Nah pas gereja itu, nah kan sama bapak dulu ya pas aku naik apa kayak bapaknya bonceng tapi aku yang naik gitu di belakang gitu. Uni suaranya memang agak sedikit terganggu. Mungkin kalau pakai headset bisa, pakai headset aja juga nggak apa-apa. Oh pakai headset ya boleh. Nggak ada Bang, aku nggak punya headset. Kalau nggak ada tapi nggak apa-apa sih, cuman ya agak-agak sedikit terganggu gitu. Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa didengar. Mumpung Bang Zuma belum datang, mungkin Heri bisa cerita-cerita lah apa alasannya kenapa gitu masuk Islam. Silakan dek. Pertama Uni, aku orangnya aku kan di kerjaan Uni, aku kan kerja di sales.
handphone. Itu aku di Tangerang, di Tangerang aku udah lama kerja, udah 7 tahun lebih. Nah, semua pada muslim semuanya. Nah, aku dibilang sama aku, ayo Jom, apa tuh? Sholat Jumatan yuk, sholat Jumatan. Saya bilang, saya Kristen orang, saya bilang gitu kan. Tapi muka kamu muka Islam katanya gitu sama aku. Apalagi katanya Jambang ini kayak Muhammadiyah tuh nih, sharing itu nih. Nah, saya bilang, masa sih? Iya, tapi orang lain kayak buka itu, saya tempat kerja situ. Nah, di situ misalnya juga waktu saya berapa hari lalu saya itu mimpi kayak misalkan kayak Ka'bah atau kayak umroh haji. Jadi Allah sedang kapan saya jadi Udah kepikiran berarti gitu ya. Karena kalau mimpi itu kan biasanya apa yang sering kalau secara ilmiahnya kan mimpi itu kan memang bunga tidur. Kalau Uni sendiri kan tidak terlalu percaya mimpi-mimpi nih. Cuman kalau Uni sendiri selalu memimpikan apa yang menjadi pemikiran Uni itu. Iya. Biasanya Uni begitu. Soalnya Uni, aku dari dulu pernah aku masa aku tulisan yang Uni pernah satu barang ke sana orang Bandung Uni. Itu diajaknya aku itu. Awalnya kan dia tuh malas Jumatan Uni ya. Aku kan nah aku nggak dia, udah kamu sholat Jumatan dulu biar rumah ini berkah, biar ada apa, biar supaya rumah ini berkah, biar supaya kita rezeki lancar kayak gitu kan ini kan. Nah pas ya udah syaratnya kalau kamu misalkan kamu ajak aku agak sedikit noise. Ya, agak sedikit noise tempatnya. Maaf nih. Ya kita masih tunggu ini ya, tunggu Bang Zuma. Nunggu Bang Zuma ya? Bang Erik sama Bang Abuya, Bang Zumanya bener kesini kan? Boleh. Masih sholat Bang. Iya. Berarti masih. Ini suara aku masih itu enggak masih. Sudah cukup kedengaran. Ya silakan mungkin disampaikan ada cerita sebelum sampai ke Bang Zuma nih. Bang Erik, kira-kira Bang Zuma berapa menit lagi Bang Erik? Lagi sholat Jumat Bang Erik ya? Berarti Ya, masih sedang proses sholat Jumat. WA juga belum dibalas Uni, mungkin Masih sholat Jumat. ya Jumatan masih, soalnya di Medan baru dimulai. Lanjut dulu. Ya, Iwan, yang kalau lain sambil boleh tap-tap ya, tanya-tanya jangan nih. lupa tap. Kok Aziz sama Ferry atau Bang Dewa mau nanya-nanya juga silakan lah. Maksudnya biar kita nggak ini aja. Siapa nih? Per, tunjukkan suara makmu, Bang Dewa. Bang Dewa nggak mau nanya sama cowok mah. Bang Dewa cowok nggak mau nanya dia mah. Kalau sama cewek mau syahadat mau dia nanya. Mau dia tuh. Di ini aja Dek. Lanjut. Gimana mau nanya coba dipotong-potong mulu, gimana sih ini? Oh ya sudah. Mas Heri sama dengan Ya, Mas Nopan ditanya di Bang Riau Dewa, ya? jangan di Di Riau ya? Sama dengan Mas Nopan di Riau ya? Iya, sama-sama dari Nias. Oh iya. Apa ada hubungan dengan ada hubungan apa dengan Kim Jong Un? Kok wajahnya Aku sama ya? sebenarnya belum kenal sama dia, cuma sering itu masuk ke beranda aku kayak mengenai kayak lintas agama atau lintas lainnya. Jadi aku juga mungkin kalau aku kesini, itu adalah pendirian aku sendiri gitu. Oh, iya. Tapi tadi berdasarkan dari mimpi ya. Kalau mimpi itu mimpi umroh itu menurut Dewa ya bisa dikatakan itu adalah bisa menjadi asbab, bisa menjadi peringatan. Tapi dalam mimpi itu sebelumnya Dewa tanya, apakah Mas Ferry itu menggunakan pesawat ke sana? Berada di atas pesawat atau tidak? Pesawat. Nah, ini sih kata orang tua dulu ya, tapi kita tidak boleh percaya begitu saja. Yang namanya pesawat itu bisa dilambangkan dengan keranda alias jenazah gitu ya. Tetapi Dewa sendiri, wallahu alam ya, kita serahkan aja kepada Tuhan kalau seperti itu. Ya nggak ngerti sih Dewa juga. Dewa baru lanjut aja lanjut dulu. Nanti kalau ada persemua biar Dewa yang turun aja. Biar Dewa yang turun nggak apa-apa. Ya intinya gini, kalau saya lihat dari Heri sendiri itu memang sudah
ada di ruang lingkup muslim dan sudah terbiasa melihat orang-orang Islam. Wallahu a'lam bishawab, itu yang menjadi asbab mungkin masuk ke mimpi dan segala macam. Ya, hidayah itu hadir bisa dengan cara apapun, karena tentu Allah mudah memberikan rezeki dengan cara apapun, tentu juga dengan hidayah tadi. Bisa mungkin dengan menanamkan rasa takut akan kematian, kemudian ketika takut dengan apa yang akan dialami setelah kematian lalu dicari, dipelajari dan akhirnya tahu bahwa oh ternyata ada perbandingan agama begini. Bisa juga karena bisa jadi karena kecintaan kepada orang-orang yang beragama, orang lain cinta kepada Islam itu berdakwah dengan akhlak. Salah satunya Olan tuh. Jadi Olan itu dia Olan itu masuk Islam bukan karena melihat ajaran Islam, tapi melihat adiknya yang memiliki akhlak ketika setelah jadi Islam. Artinya kecintaannya kepada orang Islam. Nah, nanti dia akan belajar pelan-pelan isi Al-Qur'an begitu. Kalau orang-orang ateis misalnya, dia belajar tentang agama itu dari menguji dan membantah dulu. Mereka bantah, mereka tolak dulu. Nah, mereka kosongkan dirinya mereka dulu, baru nanti mereka isi pelan-pelan. Jadi metode seseorang mendapatkan hidayah dari Allah itu banyak cara, tetapi yang paling penting adalah jangan sombong. Jangan sombong maksudnya itu ketika kalian menguji sesuatu dan belum bisa membantah, jangan kalian bantah dulu, minimal kalian uji dulu. Nah, kalau kebanyakan kan saudara-saudara Kristen saya yang sering diskusi sama saya kan, ketika saya ngomong mereka bilang, oh itu nggak benar, padahal nggak diuji dulu. Kamu salah, tapi nggak tahu mana yang benarnya. Gitu. Kalau giliran kita kasih tahu yang benar, dasar nenek lampir, kau salah, kau Islam. Saya salah karena saya Islam, itu nggak masuk dalam teori kebenaran itu. Jadi begitu, ya. Silakan Harry tadi ya, Harry Arnaldi. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, mungkin Harry sebelum ditanya sama Ko Aziz lagi sama Ferry di sini juga, sebagai beliau dua-duanya mualaf ini, mungkin berbagi informasi mungkin Ferry sama Ko Aziz sama Harry. Silakan. Oh, sebelumnya atau sebelum masuk Islam murni atau gimana? Ya, apa saja mungkin sekarang kira-kira apakah sudah siap nanti ketika masuk Islam itu dengan konsekuensi, apakah dari keluarga itu seperti apa, bagaimana nanti tanggapan keluarga kira-kira begitu. Kalau aku nih, kalau untuk masalah keluarga sih jujur ya oke lah, berat rasanya nih ya. Cuma kalau jalan dari aku sendiri ya, karena itu tahun ini nggak bisa dibohongin gitu. Ya, dan itu sudah disiapkan mental ya, karena ketika seseorang beriman kepada Allah itu adikku, maka Allah mengatakan ketika seseorang itu beriman, dia pasti diuji keimanannya. Makanya seperti yang dialami Yoga, Jai, Novan, mereka mengalami hal-hal yang bukan justru menyenangkan, begitu. Jadi ketika beriman itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan dan juga dengan hati. Ketika lisan mengatakan saya beriman kepada Allah, hati pun membenarkan namun tidak ditunjukkan dengan perbuatan, itu namanya tetap munafik. Dan perbedaan antara orang munafik dengan orang kafir ya nggak ada beda, sama-sama masuk neraka jahanam gitu. Begitu. Jadi harapan Uni Harry ketika berpindah, jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu Khattab secara ahad ya, karena di sini hanya Umar Ibnu Khattab yang meriwayatkan bahwa seseorang itu ketika dia berhijrah karena dunia, dia akan dapatkan. Karena apapun yang kita dapatkan itu sesuai niat kita. Maka niatkanlah berpindahnya keyakinan ini karena Allah, sehingga nanti akan diberikan lagi oleh mutiara-mutiara hikmah dengan mudah dan tidak susah ketika ingin menggapai ridho Allah. Sekarang begitu. Ya, mungkin yang lain yang ingin menyambung obrolan, Ferry mungkin Ferry. Assalamualaikum. Baik, Dewa udah siap tadi, belum siap ya, Bang Heri ya? Begini Bang Heri ya, neraka itu tidak pernah memanggil kita, tapi kita sendiri yang mendekatinya. Iya. Dan surga senantiasa menunggu kita, tapi kita yang berusaha untuk menjauhinya. Nah, ketika Bang Heri mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau masuk memeluk Islam, apakah Bang Heri sanggup dengan konsekuensinya, Bang Heri? Sanggup, karena soalnya itu udah jalan aku sendiri.
Baik, kalau sanggup seperti itu, Bang Heri persiapkan mental Bang Heri karena Allah akan menghantam setiap mualaf. Allah akan menjatuhkan setiap mualaf. Kenapa Allah selalu menjatuhkan ya? Kenapa Allah selalu menjatuhkan setiap mualaf? Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Terkadang begini Bang Heri ya. Terkadang yang namanya jatuh itu perlu agar kita tahu siapa yang mengulurkan tangan ketika kita jatuh dan siapa yang bertepuk tangan ketika kita jatuh. Disitulah kita membedakan ya, membedakan. Nah, ketika yang namanya sama keluarga diberikan yang namanya satu ujian, cobaan, dihina seperti ini sama keluarga, dicaci, dimaki, depan, kanan, kiri, kanan, depan, belakang, tengok ke Allah. Ada Allah yang selalu sayang sama kita. Ketika yang namanya menghadapi satu ujian, kita berdoa diberikan yang namanya kesabaran. Itu baru ujian, kesabaran. Tetapi ketika kita melihat kejoliman, kita bersabar, itu namanya bukan bersabar, tapi kedunguan itu namanya. Ya, bersabar itu saat kita diberikan ujian. Tetapi ketika melihat kejoliman, jangan pernah kita bersabar. Tetapi kita harus melawan. Ya, jangan pernah bersabar. Kalau kita bersabar, itu bukan kesabaran, tapi itu adalah kedunguan. Begitu ya. Nah, nanti Allah akan hantam itu semua. Dewa bukan nakutin di sini. Dewa bukan nakutin, karena konsekuensinya memang harus seperti itu. Harus dihajar, harus dihantam, harus diuji. Agar apa? Supaya bisa kita tahu ketika nanti Pak Heri itu terjatuh, siapa nanti yang mengulurkan tangan, siapa nanti yang bertepuk tangan. Seperti halnya seorang Mahadewa, pernah terjatuh? Pernah. Siapa yang mengulurkan tangan? Uniripa mengulurkan tangan ke Dewa. Abuya mengulurkan tangan ke Dewa. Lalu siapa yang bertepuk tangan? Nggak usah Dewa sebutkan yang bertepuk tangan itu siapa. Jadi kita diberikan yang namanya hati untuk apa? Untuk menilai itu semua. Bahkan organ tubuh hati ini ya, hati ini itu supaya kita bisa tahu siapa yang boleh masuk ke hati kita, siapa yang tidak boleh masuk ke hati kita. Rumah kita diberikan pagar, tujuannya apa pagar itu? Tujuannya supaya tidak ada semua orang yang bisa masuk ke rumah kita. Ada yang di luar, contoh di luar apa? Perampok, maling, begal, tidak pantas diajak ke rumah. Binatang liar tidak pantas diajak ke rumah. Kalau semuanya masuk ke rumah, bahaya itu rumah. Begitupun hati kita dipagari, siapa saja yang boleh masuk ke hati kita, siapa yang di luar hati kita. Kita harus bisa itu semua, ya. Nah, mungkin itu aja dari Dewa. Ya, silakan lanjut Uni. Masya Allah. Tapi begini ya, guruku semuanya yang ada di sini, kebetulan Bang Zuma ada balas WA. Beliau ini baru mau mulai kajian. Nah, coba ada yang punya nomor Ustadz Alif mungkin ya. Biar mungkin Gurunda bisa setelah kajian. Cuman kalau dinanti-nanti saya nggak enak. Barangkali ada yang bisa ngontek Ustadz Alif. Ustadz Alif sama aja kan. Kalau Ustadz Alif kan sama saja nanti itu ketika sebenarnya kan syahadat ini saya ini mohon maaf nih, mungkin kita agak berbeda cara berpikir nih. Kalau saya pribadi dari dulu syahadat itu kan tidak mesti harus Bang Zuma. Cuman kalau Bang Zuma mensyahadatkan, euforianya kan lebih terasa tuh. Baik bagi yang mensyahadatkan dan juga yang penonton atau netizen, karena kita memang menganggap Bang Zuma ini kan salah satu panglima kita. Cuman terkadang yang saya selama ini itu agak kasihan ya, saudara-saudara kita yang lain tuh mampu kok menemani untuk syahadat. Seperti Abuya sendiri itu enggak masalah kok mensyahadatkan kok. Itu saya, mungkin kita beda ya, kita beda. Kalau saya itu fungsional orangnya. Maksudnya gini loh, kalau tidak ada Bang Zuma tetap bisa syahadat kok, karena Bang Zuma manusia biasa yang juga punya aktivitas yang sibuk gitu. Jadi kalau seandainya di sini saran saya tidak keberatan saudaranya Novan ini disyahadatkan sama Abuya, mending Abuya saja. I think that's enough for us. Saya pernah berbincang tentang ini sama Bang Dewa, tapi di WA nelpon Uni. Tapi kalau masalah sertifikat kan harus dari Ustadz Alif sama Gurunda. Gimana? Iya kan, jadi sertifikat API nggak mesti harus Abang Zuma dan Ustadz Alif yang mensyahadatkan kan. Tinggal melapor ke API bahwa dia baru syahadat di Kumal Abuya Strong karena situasi kondisi kan nggak masalah. Masa API begitu? Masa API kasih tahu kalau yang dapat sertifikat cuma yang disyahadatkan Bang Zuma sama Ustadz Alif? Emang gitu?
Siapa ya yang pernah ngomong itu, Kang Ardi kalau nggak salah, katanya kalau pengen dapat. Waduh, Nah, ya nggak tahu saya ya. Itu urusan organisasi, berarti nggak ada kaitan dengan kemaslahatan umat gitu. Itu, coba saya nggak tahu nih, saya nggak mau framing loh. benar-benar Saya nggak saya mau kayak coba gitu ya. saya coba WA lagi Bang Zuma, kira-kira beliau mewakilkan ke siapa gitu biar enak ya. Ya, Kalau ada, silakan. coba lanjut dulu lanjut. Kalau saya Bang Dewa. kalau masalah organisasi saya nggak ikut campur karena kan setiap organisasi punya kebijakan masing-masing ya guys. Kalau saya ini kan bicara tentang kaidah logik dan Nunggu Abuya ini ya, sambil nunggu Abuya nelpon apa Ustaz Alif, saya ajak ngobrol ya. Eri. Iya. Dulu tuh ketika saya mau syahadat itu saya syahadat aja Her. Saya tahu resikonya saya syahadat itu saya bakal diomelin mama, bahkan bisa diusir gitu. Dan pada waktu itu juga saya berpikir saya nggak ingin ketinggalan orang yang paling saya cintai waktu itu, yaitu mama saya gitu. Gimana juga ibu tuh dekat ke kita kan. Saya dekat ke mama. Saya anak bontot, saya dekat ke mama. Bismillah saya syahadat. Begitu syahadat saya ngumpet-ngumpet itu kan. Kalau saya waktu itu masih remaja, nggak punya daya upaya. Saya pikir ya Allah, saya apakah harus ketinggalan mama? Dan saya nggak ridho gitu loh kalau mama nanti itu nggak bareng saya di surga. Sebab kenapa? Dalam Islam itu kan sudah syahadat insya Allah masuk surga. Kalau belum syahadat itu kan bukan di surga jatahnya. Seperti bahasan tadi bareng Uni Rifa itu kan Uni. Ternyata seiring jalan itu ya alhamdulillah gitu loh. 27 jam sebelum mama wafat, mama syahadat. Dan sakitnya mama saya yang rawat. Jadi ketika syahadat itu saya takut nggak bisa ngerawat mama. Saya takut mama nggak bisa berkumpul dengan saya di jannah. Gitu kan. Tuh Pak Desugi itu minta naik tuh Pak Desugi itu di bawah. Karena bukan Dewa yang turun, enggak apa-apa. Pak Desugi yang mensyahadatkan. Baik, Pak Nova, Pak Heri, semoga istiqomah selalu ya, Pak Heri ya. Jaga kesehatan, jangan kayak Abuya sama Uniri Pak, tiap malam jaga lilin ya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya tapi ternyata kan kemudian Allah syahadatkan papa dan mama gitu loh. Jadi bismillah, apa yang kadang kita takutkan belum tentu terjadi gitu. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ada yang mau mualaf ya? Iya, Pak De. Masya Allah, alhamdulillah ini di hari Jumat. Ya, besok langsung bisa ikut puasa Bang Novaris ya. Insya Allah besok ikut puasa ya. Ini akun Novan Pak De. Pak De ini kan saudaranya si Novan. Nama akunnya tuh Novaris, tapi nama dia tuh Heri. Oh Bang Heri, ya Bang Heri. Siap untuk puasa besok ya Bang ya. Kalau aku live nanti, aku bisa gabung kan Uni? Insya Allah boleh Dek. Nama aku ini Heri Arnaldi. Siap. Heri Arnaldi ya. Jadi gini, sebentar saya terangkan soal APPI ya. Di sertifikat itu kan ada 3 nama itu yang menjadi saksi. Nah kalau ada yang disyahadatkan minimal harus ada 3 orang itu. Saya, Bang Zuma, Ustaz Alif. Nah itu kebijakannya seperti itu. Siapa yang ngorok nih? Nah itu jelas berarti ya. Berarti itu kebijaksanaan organisasi ya teman-teman. Ya. Kalau saya nggak bisa punya. Gini Uni, gimana kita bisa mengeluarkan sertifikat kalau kita nggak jadi saksi kan? Jadi saksi palsu dong jadinya nanti. Ya karena gini, ntar Pak De, ini kalau saya nih, saya kan cuman dari netizen dan penonton dan juga apologet nih, tentu kan punya apa juga nih ide-ide juga. Karena kan gini nih, seperti kejadian sekarang nih, ini mohon maaf nih, kita kan mencari solusi itu kan dengan pemikiran. Kayak Bang Zuma ketika punya problem atau punya urusan, Ustadz Alif ternyata ikut karena mereka selalu berdua. Tiba-tiba Pak Desugi ternyata juga punya ke ini yang sama. Kan pada akhirnya kan masa ditunda syahadat karena 3 orang tidak ada.
Tapi kalau seandainya Pak Desugi kan melive-kan tuh, Pak Desugi juga udah lihat itu, apakah saksi itu ndak cukup dengan melihat di komal gitu tuh ndak bisa gitu. Karena kan rata-rata kan syahadat ini kan kayak di live-kan tuh. Apakah memang Iya, harus iya. ada di komal? Biar apa nanti suatu saat kalau memang ingin keluar sertifikat dari APII, Iya. ya memang harus gitu syaratnya bagi pemilik komal nih ya. Ini kan kebijaksanaan ini untuk pemilik komal. Kenapa? Lagi pula kan organisasi kan bukan cuma APII saja yang bisa mengeluarkan sertifikat tuh. Ya, jadi nggak perlu khawatir lah. Maksudnya kita tidak ada kesulitan untuk mualaf gitu loh intinya. Iya, Islam iya, itu iya, kan iya. cari solusi buat kemudahan, bukan buat kesulitan Betul, gitu. betul, betul. Mungkin gitu. Tapi organisasi punya kebijakan masing-masing yang memang harus kita hormati gitu. Ya oke ya, nggak perlu ditunda-tunda lagi kalau Ya, memang siap, lanjut, siap, lanjut. kita langsung syahadatkan aja, Bang Heri ya. Anda masuk Islam karena apa? Nggak ada paksaan ya? Kalau aku sih dari dulu aku pengen Islam kan, tapi cuma lagi itunya aku apa siap enggak tapi aku dengan mendadak ini tanggal 28 tiba-tiba ada yang ngomong kiri kanan ke hati aku. Ya udah. Masya Allah. Aja gitu aja gitu. Oke. Yuk kita saudaraku sekalian mohon jadi saksi ya atas syahadatnya saudara kita Heris ya. Hari siapa tadi Bang? Nama asli aku Heri Anton Duru, cuma nama panggilan aku biasanya Heri Arnaldi, dan nama akun aku di TikTok Heri Arnaldi. Oke, Bang Heri ya, singkatnya Bang Heri. Oke, ikuti Bang Heri ya. Ya, Bismillah, siap. sambil tangan gini Bang. Ini. Ya, nggak usah tinggi-tinggi kali. Nah, ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah. Yang nama pemurah. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Ashadu. Asyhadu. Ashadu. Asyhadu. Hadu. Ala ilaha. Illallah. Wa hadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah, yang berhak disembah, bahwa tidak ada Tuhan, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Sekali lagi Bang, ikuti saya Bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, alhamdulillah saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Selamat Bang Heri. Hari ini Anda sudah lepas dari kekafiran. Insya Allah Anda hari ini bersih tanpa ada noda dosa sedikit pun. Setiap orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah, kemudian dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun, ya, kemudian mengakui bahwa Allah itu Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, maka dia bersih dari dosa dan berhak masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akan meninggal dunia, ia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk doa saya serahkan untuk
Kalau boleh, Buya Strong dipersilahkan. Tafadhol. Masya Allah, barakallah Ustaz Sugi. Kok gimana kok? Fadol kok. Iya, jadi sama pesan saya dari dulu tuh hampir selalu sama. Share, syahadat itu bukan akhir segalanya. Ingat, syahadat itu adalah awal kamu menjadi muslim, awal kamu menjadi hamba, bukan menjadi tuan atau menjadi Tuhan, tapi kamu menjadi hambanya Allah. Awal dari kamu menjadi benar-benar hamba kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, apalagi 5, tapi hanya satu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai 99 nama, yang disebut dengan 99 nama, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan istiqomalah saudaraku, apa yang Allah akan ambil darimu, insya Allah akan diberikan yang terbaik untukmu. Dan apa yang diberikan Allah kepadamu nanti, bersiaplah engkau, karena itulah yang terbaik untukmu dan itulah yang engkau butuhkan. Tetap istiqomah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau pernah mati kecuali matimu di atas jalan Allah. Kalau bisa di atas jalan dakwah, itulah jalan yang terbaik, insya Allah. Barakallah. Kok gimana doa mau antum? Silakan kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fasiqna rabitataha wa atimtaha wahdaha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduran nabi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahsanna bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jumat, yaitu Sayyidul Ayyam, rajanya dari berbagai hari. Dan juga nanti malam kita akan melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih ya. Besok kita masuk ibadah puasa. Berbahagialah saudaraku yang barusan sudah melakukan proses syahadat ya. Sekarang antum sudah masuk ke dalam agama Islam. Ingat Allah berpesan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Hei orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fisilmi, di dalam keislaman, kafah, secara menyeluruh. Jadi nanti saudaraku, antum ketika sudah masuk ke dalam Islam, antum belajar seperti apa itu Islam. Sekarang antum sudah masuk dan nanti antum akan tahu isinya seperti apa. Seperti yang kita ketahui ya saudara, di dalam rukun Islam, tiang agama Islam, itu yang pertama syahadat. Antum sekarang sudah melakukan itu yang pertama, sehingga antum sudah bisa dikatakan muslim. Orang yang selalu berusaha untuk berserah diri kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah berikrar dengan dua kalimat syahadat, diyakini oleh hati dan diucapkan oleh lisan, maka kita berusaha untuk merealisasikan dengan anggota badan, dengan perilaku, yaitu segala perintah Allah kita usahakan laksanakan dan semua larangan Allah kita usahakan ditinggalkan.
Nanti rukun Islam yang kedua ada sholat, itu perintah wajib ya. Ya, itu saya selalu berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada semuanya ya. Sebejat-bejatnya orang, terutama orang Islam, jangan pernah yang namanya meninggalkan sholat. Seburuk-buruknya dia, tetap sholat harus dijaga. Meskipun istilahnya mohon maaf, dia pezina, pemabuk dan lain sebagainya, tetap sholat gitu. Kenapa? Karena sholat itu adalah satu perkara yang mana semua akan diperhitungkan di akhirat, dan yang paling utama itu, yang paling pertama sholat dulu. Awwaluma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Yang paling pertama kali nanti dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Idza soluhat soluhat amalul baqi, wa idza fasadat fasadat amalul baqi. Ketika sholatnya bagus, insya Allah amal yang lain akan ikut bagus. Tetapi ketika sholatnya jelek, buruk, maka amal yang lain akan ikut buruk. Intinya apa? Intinya nanti saudaraku belajar sholat ya, belajar sama-sama sama akhi Nopan. Gimana caranya sholat, gimana wudhu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, rukun Islam itu puasa. Nah, alhamdulillah besok kita sudah masuk 1 Ramadan, yang mana umat Islam wajib melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan berdasarkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti halnya orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu rukun Islam yang ketiga ya. Kita berusaha ketika kita tidak ada udzur, usahakan ya kita belajar melaksanakan puasa, terutama untuk saudaraku yang baru masuk Islam. Besok usahakan belajar sama akhi Nopan ya. Kita menahan lapar, menahan haus, niatkan karena Allah, karena itu merupakan rukun Islam. Tiang agama Islam yang nomor ketiga adalah puasa. Dan nanti ada zakat, ada ibadah haji, itu bagi orang-orang yang menengah ke atas. Kalau zakat yang sudah nisab, kalau haji pun itu yang mampu, manis tata'a ilaihi sabila, mampu secara fisik dan mampu secara pesak ya. Tetapi yang tiga ini harus benar-benar dijaga. Syahadat kita jaga. Tadi kata Koko, jangan sampai meninggal terkecuali dalam keadaan Islam, sehingga keislaman, keimanan kita semua harus dijaga sampai mati. Tamamun ni'mati al-mautu 'alal iman. Paling sempurna nikmat itu ketika meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Dan yang kedua, sholat itu juga harus dijaga, karena tidak ada udur di dalam sholat, terutama untuk laki-laki ya. Meskipun dia sakit parah, tetap kita wajib sholat. Oleh karena itu, di dalam sholat itu ketika tidak mampu berdiri bisa sambil duduk, ketika tidak mampu duduk sambil berbaring, ketika sudah tidak mampu lagi berbaring bisa sambil isyarah ya. Bahkan bisa diberjalankan di dalam hati. Selagi masih hidup maka wajib sholat gitu, semampunya. Mampunya duduk apa sambil tiduran atau sambil isyarah, itu pertanda bahwa tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Kecuali bagi perempuan ada di mana perempuan tidak wajib sholat ketika memang perempuan ini dalam keadaan haid ya, atau menstruasi gitu kan. Nah itu saudaraku ya. Jadi intinya syahadat sudah, jaga sholat dan belajar besok puasa ya, karena itu termasuk rukun Islam. Mungkin nanti dari Ustadz Sugi dan dari guru-guru yang lain tentang sunat lah atau mandi besar, karena saya terlalu kepanjangan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wallahu alam. Fadol, silahkan. Kenapa dia? Ahi Peri silakan akhi, fadhol akhi. Mungkin Uni lagi jauh dulu dari perangkat. Ini beliau Ahi Peri juga seorang mu'adzin. Fadhol akhi. Nah, demikian tadi kamus ini yang dimana
orang-orang Kristen ataupun orang-orang kafir hari ini dapat kita saksikan satu persatu mereka masuk Islam, yang dimana kekristenan itu bakal gulung tikar dan tidak akan pernah ada lagi di muka bumi. Karena apa? Sebenarnya kalau dikata orang Indonesia, Kristen Indonesia ini banyak ketinggalan ya, karena di Eropa sana anak-anak mudanya sudah enggan pergi ke gereja, sudah enggan mereka. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan tentang bagaimana pengajaran Kristen itu tidak masuk di akal ya, tidak masuk logika manusia. Karena apa? Tuhan mati. Nah, ketika orang yang meyakini bahasanya Tuhan sudah mati, itu pada akhirnya dia menjadi ateis gitu ya. Hari ini tidak ada Tuhan lagi dan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan lagi. Karena apa? Tuhan sudah mati. Nah, itu bagi orang-orang yang kafir yang pada akhirnya menjadi seorang ateis ya. Dan kebanyakan itu dari kekristenan, dari orang-orang Kristen, karena Kristen meyakini Tuhan itu mati. Nah, hari ini ya di belahan bumi Eropa maupun di Asia sekarang banyak sekali yang pada akhirnya orang-orang Kristen itu masuk Islam. Oleh karena apa? Mereka merasa didustai oleh pendeta mereka, didustai oleh isi kitab mereka, sehingga mereka pada akhirnya mengambil putusan untuk menjadi seorang muslim. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان